Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit kampus siang itu mendung, seolah sedang menahan tangis yang belum sempat jatuh. Arga duduk di bangku tengah kelas, sendirian, menatap kosong ke layar laptopnya yang sudah menyala sejak 10 menit lalu tanpa satu kata pun diketik. Hingga sebuah suara lembut memecah ruang di sebelahnya. "Bangku ini kosong," tanyanya. Gadis itu datang dengan jaket abu-abu kebesaran dan wajah yang sedikit kelelahan. Tapi di balik matanya yang sayu, ada keteduhan yang membuat Arga diam sesaat sebelum mengangguk pelan. Bagi Naila, Arga mungkin hanya teman duduk yang baik, tak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Tapi bagi Arga, Naila adalah simfoni yang indah, datang di tengah kebisingan dunia yang selama ini tak pernah benar-benar ia mengerti. Naila membuat segalanya terasa lebih hidup, bahkan saat dunia seolah tak berpihak. Ia tak tahu bagaimana perasaan itu tumbuh. Di mata dunia, itu hanya percakapan biasa. Tapi di dunia Arga, itu adalah detik-detik kecil yang menyala terang. Dan mungkin itulah awalnya, awal dari cinta yang lahir bukan karena ingin memiliki, tapi karena hati Arga tak pernah bisa memilih. Setiap hari, setelah kelas usai, Arga menuliskan catatan kecil di aplikasi ponselnya. Bukan catatan kuliah, bukan juga hal penting, melainkan potongan rasa yang tak pernah ia ucapkan. Hari ini Naila ketawa sampai matanya merem. "Cantik banget," atau "tadi dia nyandar sebentar ke bahuku." Di sisi lain, Naila terus memperlakukan Arga dengan tulus dan hangat, tanpa pernah tahu bahwa setiap candaan kecil, setiap senyum, dan setiap kalimat yang ia anggap ringan, justru menjadi beban paling berat di hati Arga. Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, Arga selalu mematahkannya sendiri. Ia menatap bayangannya di layar laptop, mengingat siapa dirinya, hanya seorang pria biasa yang terlalu banyak berharap. Bukan tipe yang akan jadi tokoh utama dalam cerita Naila. Ia tahu itu, tapi tetap saja, harapan adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Meski tipis, meski nyaris tak terlihat. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit sering kelabu, dan udara membawa dingin yang pelan-pelan menyusup ke tulang. Tapi bukan dingin itu yang membuat Arga menggigil setiap malam. Melainkan kenyataan baru yang mulai sering terdengar di sela obrolan mereka, nama seorang laki-laki, Kinan. Tapi lama-lama, setiap cerita Naila selalu diakhiri dengan senyuman yang berbeda saat menyebut nama itu. "Kinan lucu banget, ga?" kata Naila suatu hari saat mereka sedang menunggu kelas berikutnya. "Dia ngerti banget soal seni. Tapi tetap humble, nggak sok tahu." Arga tertawa kecil, pura-pura mengangguk. Tapi hatinya retak, sedikit demi sedikit. Suatu malam, di luar jendela, hujan turun tanpa suara. Seolah ikut merasakan luka yang tak bisa ia ucapkan. Dan di kamar yang gelap itu, Arga memeluk dirinya sendiri. Ia tahu, perlahan tapi pasti, Naila sedang menjauh, bukan karena benci, bukan karena berubah, tapi karena hatinya sudah menemukan arah lain. Dan Arga hanya bisa menonton, menjadi penonton yang bahkan tak pernah dipanggil namanya di akhir pertunjukan. Ketika Naila akhirnya kembali, senyumnya tetap sama, tapi nadanya berbeda. Ada jarak di antara mereka, tak kasat mata, tapi cukup terasa. Arga mencoba menyapa seperti biasa, namun obrolan mereka kini terasa canggung, tak lagi mengalir seperti dulu. Sampai pada satu titik, Naila berkata pelan, "Ga, kamu pasti sadar, kan? Aku lagi dekat sama Kinan." Sambil tersenyum kecil, seolah berharap kabar itu tak akan membuat Arga patah. Tapi senyum Naila hanya membuat semuanya terasa lebih menyakitkan, karena kini luka itu datang dengan wajah yang dulu ia cintai. Arga menelan ludah, mencoba merespons dengan tawa hambar. "Iya, aku udah nebak dari lama." Suaranya bergetar. Ia tidak bohong. Ia memang sudah tahu. Tapi mengetahui dan menerima adalah dua hal yang jauh berbeda. Tahun-tahun berlalu, dan dunia terus berjalan seperti biasa. Arga kini bekerja di sebuah penerbit kecil di kota lain. Hidupnya tenang, cukup,
dan tanpa banyak drama. Tapi meski segalanya tampak baik-baik saja di luar, ada satu sudut dalam dirinya yang tetap beku, tak tersentuh waktu, sudut yang bernama Naila. Ia tak pernah mencoba menghubungi kembali, tak pernah bertanya tentang kabar atau perasaan yang mungkin sudah lama berubah arah. Bukan karena ia lupa, justru karena ia terlalu ingat. Suatu sore, saat pulang kerja, Arga melewati sebuah pertunjukan teater kecil di pinggir taman kota. Ia berhenti sejenak, entah karena musik latarnya yang lembut, atau karena sorot lampu yang membentuk bayangan mirip wajah yang pernah ia cintai. Dan di momen itu, ia sadar, ia tak lagi menyesal. Naila memang tak pernah menjadi miliknya. Tapi perasaan itu tetaplah nyata, dan ia bersyukur pernah merasakannya. Karena cinta, walau tak terbalas, tetaplah indah jika kita tahu cara melepaskannya dengan tenang. Dan kisah itu pun selesai. Bukan dengan pelukan, bukan dengan akhir bahagia seperti dongeng. Tapi dengan ketenangan seorang pria yang pernah mencintai sepenuh hati, meski dalam diam. Karena di dunia ini, ada cinta-cinta yang tak pernah tiba di tujuan, tapi tetap tinggal selamanya dalam hati yang pernah memberinya tempat. Itulah akhir dari kisah, Hanya Aku Yang Tahu. Sebuah cerita tentang cinta yang tak pernah terucap, tapi hidup diam-diam dalam hati. Tentang seseorang yang memilih mencintai dalam diam, karena tahu bahwa tak semua rasa harus dimiliki untuk bisa menjadi berarti. Untuk kalian yang telah menyimak cerita ini sampai akhir, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah memberi waktu, perhatian, dan ruang di hati kalian untuk kisah ini. Semoga setiap kata yang terucap bisa menyentuh sisi paling dalam dari jiwa kalian, seperti halnya kisah ini menyentuhku saat menuliskannya. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kalian dengan sungguh-sungguh. Dan jika kalian sedang menunggu, semoga yang kalian tunggu datang membawa ketulusan. Jika kalian sedang sembuh, semoga luka itu segera reda dan berganti dengan senyuman yang baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.